Halo, selamat pagi guys. Semarang cerah. Hari ini aku bersama saudaraku Firman, kemudian di belakang ada Bude Asih dan Fahri. Kita akan ke Pekalongan ya guys untuk menghadiri pertemuan keluarga besar Dr. R. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Zaini, Sarjana Pendidikan, Magister, saya selamat datang di forum paguyuban keluarga besar Dr. HR Salim. Terima kasih atas kerawuhannya. Yang pertama dan utama, malah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada hari ini, pagi dan siang hari ini, kita masih diperkenankan untuk bertemu dan bersilaturahmi di Hotel Hawat Johnson Pekalongan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Saudara, Ibu semuanya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Perkenankan kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Selamat datang di Kota Pekalongan, kota yang penuh kenangan, di mana beliau Eyang Dr. Haji Raden Salim membesarkan ke-17 putra putrinya, dan alhamdulillah sebagian masih bisa rawuh di Pekalongan pada saat ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Sohibul Bait, kepada putra putri Ibu Wati Bonyaningsih yang telah menyediakan tempat beserta segala fasilitasnya. Saya berdoa haram kasiro masani beserta kakak dan adik. Sebelumnya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi dan siang ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'a shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habbahu wa nabata wa jannatin alfafa. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, segenap anggota keluarga besar Dr. Haji Raden Salim yang insya Allah dirahmati Allah SWT dan dimuliakan Allah SWT, yang pada hari ini, hari Ahad atau Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026 kembali kita berkumpul bersama untuk berwajah bersama, untuk kembali berkumpul ya, bersilaturahmi dalam acara silaturahmi dan halal bihalal paguyuban keluarga besar Dr. Haji Raden Salim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kami pengurus mengucapkan puji syukur alhamdulillah yang luar biasa, karena hari ini kita mendapatkan nikmatan juga yang luar biasa atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara semua, karena pada hari ini kita menginjak tahun ke-17
Terima kasih atas perhatiannya. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah kehilangan 3 anggota paguyuban. Yang pertama beliau almarhumah Bule Warti Mulyaningsih, yang kebetulan Nyusewu putra putri beliau saat ini menjadi Sohibul Bait Nyusewu. Yang kedua adalah Mas Yani Subakti, suami dari Mbak Nur Fauziah. Mbak Nur Fauziah itu putri dari Om Kiryodono, Bekasi, Sumedang ya. Kemudian yang ketiga Muhammad Toha Briantoro, cucu dari Buli Hadiningsih, Tangerang. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk beliau yang telah meninggalkan kita sampaikan doa, mudah-mudahan ketiganya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Sa'ulillahi walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Bait yang dalam hal ini akan diwakili oleh beliau Mas Sani Nur Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas semua karunia dan hidayahnya serta berkahnya sehingga kita bisa bertemu di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Tidak banyak kata yang akan kami sampaikan karena masih banyak acara. Yang pertama yaitu Sugeng Rawuh, selamat datang ahlan wa sahlan di Kota Pekalongan di acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Dr. Haji Raden Salim. Terima kasih atas kerawuhan, atas keringanan langkah Bapak Ibu Saudara yang untuk menghadiri acara ini. Kemudian yang terakhir, mohon maaf atas semua kesalahan kami, kekurangan kami dalam menjamu, memberikan fasilitas semua yang ada di sini. Semoga ke depan kita lebih maju lagi, kita lebih diberikan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan pengarahan dari Putri Eyang Salim pada beliau Ibu Ratu Doro Kisbandiah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikut beliau sampai akhir hayat. Saya berdiri di sini mewakili sepuh kepaguyuban ini yang biasanya disampaikan oleh Ibu Rahati, dan karena saat ini qadarullah
Ibu Rahadi berhalangan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Ibu. Saya sebagai sesepuh mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, dan para cucu yang bersedia hadir pada pertemuan pagi hari ini di tempat yang sangat nyaman. Semoga pertemuan silaturahim dan halal bihalal ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dapat menghadiri pertemuan di paguyuban ini. Pertemuan yang selalu kita nanti-nantikan karena kita pasti akan ketemu dengan saudara-saudara semua untuk melepas rasa kangen kita. Saya kira hanya itu yang sebagai sambutan dari sesepuh mewakili Ibu Rahadi pada keluarga yang bersedia menyelenggarakan pertemuan ini, pada khususnya pada Sohibul Hajat Mbak Eva, Mas Ani, dan Dik Nisa. Saya ucapkan terima kasih telah bersedia menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah membalas kebaikan semua dengan pahala yang jauh lebih baik. Saya kira itu aja sambutan singkat dari mewakili sesepuh. Saya mohon maaf apabila dalam sambutan singkat ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebenar-besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Suprapto. Yang Suprapto itu punya, untuk memperkenalkan silsilahnya dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf kami dari Jakarta mungkin belum begitu banyak yang kenal. Baru pertama kali kami ikut di acara keluarga paguyuban ini. Saya dari keluarga Bapak Suprapto, Eyang Suprapto punya anak 3. Yang pertama tuh Bu Detin atau Ibu Kartina dengan anak-anaknya 7 orang. Terus ya kebetulan mohon maaf tidak bisa hadir dari keluarga Bu Detin. Yang kedua Bu Dehang atau Ibu Hartati. Nah kalau saya mama itu Ibu Partina. Kalau dulu mungkin Mbak Pang gitu yang taunya. Mama itu punya anak 3. Yang pertama kakak saya Mas Tommy punya anak 2. Yang kedua Mbak Nina, ini anaknya Nina Alivia. Kalau saya anak 2, mohon maaf juga suami tidak bisa hadir, jadi kami hanya bisa mewakili bertiga. Itu saja mungkin perkenalannya Tante. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercinta Ibu Isbanda, yang kami cintai pula Ibu Isbanda ya. Beliau adalah putri putri saya, Pak D saya ini, Pak D Dr. Salim, dan ibu bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan yang cukup megah ini dan bisa berkumpul dengan semuanya. Kesempatan pada siang hari ini mungkin saya termasuk yang lama tidak ketemu, tapi kangennya bisa terobati melalui WA group yang sering kami lihat walaupun kami jarang muncul.
Di sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu bahwa ibu saya Siti Sundari mempunyai adik namanya Kadariah. Saya anak rakyatnya Mbak Siti Sundari, sedangkan ibu Kadariah Mbak Nisana ini putranya, ini nomor berapa Nisana? Nomor terakhir juga. Jadi kami bontot semua dari Ibu Siti Sundari dan Ibu Kadariah. Siapa beliau? Mungkin yang bertanya-tanya ini. Kalau saya bercerita mungkin dari atas dulu, tapi walaupun tidak sepenuhnya, supaya gambarannya ada, bahwa eyang kita, Raden Ahmad Soleh Surodijoyo, beliau adalah eyang kami, termasuk eyang-eyang dari semuanya yang ada di sini. Beliau seorang yang luar biasa. Jasa-jasa beliau luar biasa. Kalau saya jadi cerita dari ibu saya, Bapak. Beliau sebelumnya bertugas menjadi Wetono di Talun, atau sekarang ada di Kabupaten Pekalongan. Makamnya juga dekat dengan putranya, Mas Dr. Salim, lalu Pak Dr. Salim ya kalau saya memanggilnya. Beliau yang pertama mempunyai istri pertama dengan anak kurang lebih 7 atau 9. Nah, keluarga Dr. Salim ini dari istri yang kedua, betul ya Pak Tis? Namanya Umi Kulsum ya, Umi Kulsum. Kemudian kalau ibu saya dan ibu Kadariah itu anak dari Mbah Surodijoyo, tapi dari istri kedua. Kalau istri-istri yang sebelumnya kami tidak hafal saya, karena jarak kami jauh banget. Jadi kami kalau diceritakan ya mangkut, tapi setelah itu lupa. Gitu. Tapi alhamdulillah yang hafal Pak Dr. Salim saja, karena beliau luar biasa juga. Waktu kecil pun saya belum lahir ya, waktu Mbah Dr. Salim Sedo itu saya belum lahir, karena beliau Sedo 75 kalau tidak salah. Oh 90. Oh 57, ya, saya belum lahir. Tapi kakak saya sudah lahir di sana, Mas Edi ya, namanya Edi tahun 50, 53, 51, 52. Jadi dia masih ingat waktu kecil tuh. Dia luar biasa, Dr. Salim itu. Seorang dokter pertama di Pekalongan, dan kalaupun ada yang berobat ke beliau, beliau tidak mau dibayar. Malah saking tidak enaknya para pasien-pasien itu membayarnya membawa hasil bumi. Mungkin begitu ya Pak Is. Dan kata ibu saya, almarhum Ibu Siti Sundari mengatakan bahwa beliau pernah berkata, anak cucu saya jangan menjadi dokter kalau materialistis. Itu aja. Saya mau bertanya kepada yang hadir di sini, apakah ada yang cucu-cucunya menjadi dokter? Buyut. Ada 2, alhamdulillah. Mudah-mudahan cita-cita beliau terkabul tanpa materialistis, tetapi masih bisa menerima apapun rezeki dari Allah. Dan dari keturunan ibu saya, Ibu Sundari, ada cicit dari, jadi ibu saya punya anak namanya Bu Yulia. Ibu Is masih ingat Bu Yulia di Jakarta, Yulia. Ya, Mbak Yulia, betul. Mbak Yulia punya anak yang kakak ragil namanya Indrayanti. Beliau bekerja di Kementerian Keuangan Jakarta, mempunyai anak namanya baru lulus kedokteran. Alhamdulillah baru kemarin lulus kedokteran. Waktu itu yang memotivasi adalah saya. Kemudian dari keluarga Mbak Suharti, juga dari kakaknya Eni, ini juga mencoba melawan kata-kata itu. Masuk sih doanya seperti itu. Padahal doanya Mbah Dr. Salim itu maksudnya jangan materialistis, kalau dibayar apapun itu harus menerima. Tetapi orang menangkapnya beda, dikiranya orang akan selalu membayar begitu. Tapi alhamdulillah saya memberi motivasi lagi kepada keponakan-keponakan saya. Kita itu punya keturunan dokter loh, dokter pertama di Pekalongan loh. Beliau luar biasa. Kenapa sih kita tidak meniru sifatnya, akhlaknya, karakteristiknya? Kenapa tidak?
Akhirnya alhamdulillah qadarullah salah satu dari cicit ibu saya menjadi seorang dokter dan mohon doanya mau ambil spesialis langsung mau ambil spesialis. Jadi kalau kita lihat dari keturunan Mbah Dr. Salim atau Mbah Surodijoyo itu ada 3 ya Mbak Isya. Alhamdulillah semoga yang lain juga meniru kita apa yang dilakukan oleh Mbah Dr. Salim. Kemudian beliau karena mempunyai anak perempuan 2 adalah ibu saya, Siti Sundari dan Adaria, tanggung jawabnya luar biasa. Karena begitu ibu saya lahir umur 3 tahun apa 10 tahun waktu itu, Mbah Surodijoyo itu kapundhut seto dan dibebankan kepada kakaknya tercinta Pak D. Dr. Salim. Itu beliau yang membimbing, mendidik ibu saya sampai dengan ibu saya menikah, adiknya Mbah Bu Kadar juga sampai menikah. Jadi tanggung jawab beliau sudah selesai, kemudian beliau meninggal. Mudah-mudahan amal perbuatan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ditempatkan di surga. Dan semoga kita juga seperti itu. Kita alhamdulillah wa syukurillah dengan ajaran-ajaran Mbah kita, Mbah Surodijoyo, bisa menularkan kepada kita semua. Satu lagi yang menjadi amanat yang diberikan oleh Mbah Surodijoyo waktu saya mendengar dari ibu saya adalah bahwa Mbah Surodijoyo mempunyai tanah yang luar biasa. Kalau sekarang namanya tanah bengkok ya. Kalau zaman dulu kan Bedono itu mesti mendapatkan tanah-tanah. Kalau dulu tanahnya sih tidak menjadi milik kalau dulu ya, tapi kalau sekarang hanya disewakan. Beliau mempunyai tanah di daerah Talun luar biasa. Tetapi sebelum beliau meninggal menyampaikan, anak putuku gak usah memiliki tanah yang ada di Talun. Biarkan tanah itu menjadi diwakafkan kepada penduduk sekitar Talun. Itu yang luar biasa. Tetapi dari keluarga yang ada di Talun yang pernah waktu itu Mbah Karjan atau siapa ya waktu terakhir meninggal itu menyampaikan bahwa kalau keluarga Mbah Surodijoyo akan tinggal di sana, dipersilahkan untuk menempati tanah yang ada di sana. Tetapi ibu saya, ibu Mbah Siti Sundari menyampaikan kita tidak usah memiliki tanah-tanah hasil dari Mbah Surodijoyo. Insya Allah anak cucu kita, cicit kita semua pasti akan mendapatkan rumah tanah yang sesuai dengan yang kita izinkan. Yang kedua adalah beliau sudah haji. Mbah Surodijoyo itu sudah haji. Dan beliau menyampaikan bahwa kalau kita saudara-saudara kita belum bisa naik haji, berangkat haji dan umroh, insya Allah cucu-cucunya bisa berangkat haji dan umroh. Jadi ada pesan moral yang disampaikan kepada Mbah kita Surodijoyo adalah yang pertama, tanah-tanah yang ada di sana jangan kita miliki. Tetapi alhamdulillah keluarga yang ada di Talun bukan siapa-siapa, mereka adalah yang diberi tanah kepada warga Mbah Surodijoyo, mempersilahkan. Tapi mudah-mudahan kita semua mendapatkan tanah yang kita miliki. Tapi nanti kalau misalkan mau silaturahmi ke sana pun tinggal anak dan cucunya kalau Mbah Mahnya ke situ. Dan kemudian pesan moral lagi yang dari Pak D kita tercinta Dr. Salim adalah bahwa kita lanjutkan cita-cita beliau menjadi seorang dokter, tetapi menjadi dokter yang bijaksana, menjadi dokter yang luwih hatinya, yang baik hatinya, bisa membantu masyarakat sekitarnya. Mungkin itu pesan moral kedua yang disampaikan oleh leluhur kita. Semoga kita semua bisa mengambil amanah dan hikmahnya dari beliau semuanya. Tapi alhamdulillah dari keluarga-keluarga kita semua usianya itu panjang-panjang semua. Mbah Surodijoyo kalau tidak lebih 100 tahun. Mbah Warmi itu istri kedua yang mempunyai anak dari ibu saya dan ibunya Mbak Nisana itu Mbak Is masih ingat ya Mbah Warmi ya, tapi kami tidak tahu jejaknya di mana, makamnya tidak tahu karena waktu itu ibu saya mencari juga susah. Kemudian tinggal kami yang ada di Pekalongan. Kalau dari kakak-kakak saya itu kebanyakan ada di Jakarta dan sudah sepuh-sepuh juga, tinggal 4 orang Mbak Is. Jadi ada Mas Edi, kemudian Mbak Amiriah yang waktu itu pernah datang di Kebumen kalau tidak salah, dan saya dan kakak saya Mas Agus.
Mungkin itu ya Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menyambung silaturahim, dan satu saat kalau kita ketemu di jalan, kita masih mungkin dengan anak cucu kita masih bisa nyambung, dan mudah-mudahan ini tetap terjalin semuanya. Cukup ya Bapak dan Ibu sekalian, Mbak Is dan Mbak Is, mohon maaf segala apa yang kami sampaikan, tutur kata kami semua apabila tidak diperkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kebumen. Kita adalah dari Mas Toto atau Heri Sugiarto yang sering disebut dengan Mas Toto, anak bungsunya Bapak Gustomo. Sedangkan saya istrinya, harusnya yang bicara tadi anaknya. Kebetulan kita 3 anak laki-laki semua, tetapi yang bisa hadir hanya 2 karena yang 1 ada di Sulawesi bertugas, jadi tidak bisa hadir. Jadi untuk keluarga Pak Gustomo ada 6 putra putri, yang bisa hadir adalah yang bungsu yaitu Mas Toto. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bandung, kami ada putra dari Bu Munfiati. Alhamdulillah tahun ini Ibu Mun bisa hadir, setelah tahun kemarin di Jogja nggak bisa hadir karena kondisinya tidak memungkinkan untuk pergi jauh. Alhamdulillah sudah Ibu sampai sini sehat, mudah-mudahan kembali ke Bandung dalam keadaan sehat kembali. Gitu. Kami hadir ini hanya 3 orang. Yang nomor 1 Eka ya, Eka Susianingsih, saya nomor 2, nomor 3 Dumadi Trisulistiawan, dan nomor 5 Endang Susiarini. Semuanya dari 6, 3 tidak bisa hadir karena halangan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa hadir lebih lengkap lagi. Sekian dari kami, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Bapak Suroto, Semarang. Kebetulan putra putri Bapak Suroto ada 9, yang meninggal sudah 2 dan tinggal 7. Alhamdulillah 6 adik-adik kami hadir semua beserta amancu, singkat saja amancu, anak mantu cucu. 19 orang rombongan. Alhamdulillah bisa hadir. Ini adik kami yang nomor 3, Putih Priamalia. Dan ini adik kami yang nomor 5, Yanti Kirana Dewi. Ini adik saya yang nomor 8, Menjadi Prihianto, dan yang sok itu yang terakhir Norma Budi Pangestu Aji. Ada 1 adik saya Nurbawi di Prakoso, ada keperluan ke keluarga ke Blitar. Dan yang nomor 6 Retno Fitri Udayati, dari suaminya. Ini salah satu dosen apa ya? Kebetulan adik saya Retno Fitri Udayati masih di toilet. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Karena untuk mempersingkat waktu, yang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan pertemuan tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di keluarga Sudono, tapi mohon izin sebelumnya kebetulan saya tidak toilet membuat pantun dulu ya. Beli baju warna merah delima, pergi ke kantin bersama ayah. 17 tahun keluarga besar Dr. Salim bersama, jalin silaturahmi mempererat ukhuwah.
Baik, kami dari sini dari Bandung dan Bekasi. Dari Bandung itu yang Tante Kokom, istri dari putra bungsu Sujono, Om Santoso. Kemudian putra putri ini Titi amat ini saya sendiri Sekali Adi Prabowo, ya, putra dari Pak Pradoto. Yang lainnya yang sudah pada meninggal, ada kondisi belum ada kabar itu sendiri. Ya, itu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga almarhum Bapak Suroso dari Magelang. Kami keluarga ada 8, kemudian kami nomor 3 dan adik saya itu nomor 4. Yang lain belum bisa hadir, insya Allah di lain kesempatan. Kami mengucapkan sangat berbahagia bisa ada di sini bertemu dengan keluarga besar Dr. Haji Salim. Semoga ke depan kita bisa silaturahmi lagi dengan suasana yang lebih baik dan lebih meriah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kami dari keluarga Ibu Kisbandia. Ibu Kisbandia ada 4 orang anak, sebagian besar berdomisili di Jogja dan 1 tinggal di Jakarta. Ada 4 anak dari Bu Kisbandia dan 13 orang cucu, sebagian bisa hadir di sini. Alhamdulillah, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa menyambung tali silaturahim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz. Selanjutnya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Hartono dari Bekasi, dan Pak Hartono itu punya 3 anak. Kebetulan yang bisa datang cuma 1, yang bisa datang 2, saya dan yang bungsu. Ini istrinya, ini anak aku yang bungsu, ini suamiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bude, mbak, mas, dan adik-adik, perkenalkan kami dari keluarga Ibu Warti Mulyaningsih, tinggal di Pekalongan. Ibu Warti, alhamdulillah hari ini memenuhi amanah dari keluarga untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Baik, dari Ibu Warti Mulyaningsih memiliki 3 putra, saya yang barep, Eva tinggal di Salatiga, kemudian adik saya nomor 2 Om Sani tinggal di Pekalongan di belakang hotel ini, kemudian yang terakhir adalah adik saya Nisa yang saat ini mendiami kediaman mama. Terima kasih. Sekian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir suami ya Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Ibu Sri Hardani ada di Pekalongan. Kebetulan Ibu punya putra 3. Yang nomor 1 Alhamdulillah punya 3. Yang pertama Mas Anto yang ada di Jakarta, yang kedua saya, yang ketiga Rifki yang sekarang di Surabaya. Itu aja perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keluarga Bapak Soeharto, Mama Putra Anwar, Mbak Cici ini Mbak Cici. Ini semuanya Mbak Cici Seribu Rastuti, ya. Lama nggak ada hadir, mungkin hadir ini ya pasti semua orang saja. Jadi kalau di Pekalongan dia kepingin perjalanan ada di sini. Mbak Cici nomor 1, ya. Nomor 2 itu nomor 1. Dia tadi mana?
Mbak Tati mana? Mana? Ibu udah ada? Oh ini itunya Putra Mas Akom. Kemudian yang ketiga Mas Santo terima yang tua dan merhum itu kan sudah ada mohon. Yang keempat saya sendiri ya. Saya Mbak Edi Bayarno, itu saya Mbak Susi ya. Itu saya ini yang kedua ya, Mbak Sani sama seperti Mas Sani. Nomor 2 Mas Sani, nomor 2 ya. Itu sudah nomor 2. Nah, terus yang anak pertama di Semarang ya masih nunggu, terus anak-anaknya, terus kemudian yang nomor 5 di Yayu, ya, Sri Wahyuningsi, ini suaminya awal kedini lah anak-anaknya Mas Widi ya, nomor 1 nomor 2 ya, nomor 2 kota dekat ya, nomor 2 ini istrinya Mbak Nur Nurani, putranya Mas Rizky, Nur Rusna, Nur Aisyah ya, kemudian yang terakhir namanya Majal ada istri ya, nanya boleh cukup, tidak ada lagi sama ya bukan lagi boleh lagi putranya ada putranya siapa tadi? Oh ini Aura nomor 1, nomor 2 Mbak Aura, oh itu jadi tadi nomor 3 Fafa Mustafa ya masih. Kita terima kasih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ila ta'atillahi wa rasulih wa na'mal a'malas salihat wa natabas sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Segenap seluruh keluarga besar dari Bani Raden Haji Salim yang hari ini alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan banyak karunia nikmat pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya ada di depan podium, di depan para bapak dan ibu serta adik-adik semuanya. Saya adalah kakak iparnya Mas Sani. Jadi istrinya Mas Sani juga adik istri dari saya. Jadi mudah-mudahan saya termasuk bagian dari sempalane panjenengan walaupun kecil jauh. Mohon izin ya. Jadi bukan siapa-siapa, tapi saya di sini juga masih ada rentetan dari Mas Sani. Gitu aja ya, nggak apa-apa ya, mohon izin. Jadi itulah saya perkenalkan. Nama saya Muhammad Zaini ya, asli Pekalongan, bekerja juga di Pekalongan, dapat istri Pekalongan juga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dipesankan saya memberikan tausiah. Kita yakin semuanya
bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu ingin hidup di dunia ini hasanah, di akhirat juga hasanah. Harapannya akan masuk surga. 3 inilah yang menjadi catatan cita-cita kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah cita-cita kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia dunia akhirat, jauh dari jeratan api neraka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi pribadi seseorang yang diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Ia akan menghantarkan seluruh keluarga memasuki keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memasuki rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ada di pundak seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Maka jangan heran apabila Allah Subhanahu wa taala dengan konsep tata cara ketika menghendaki ingin selamat dunia akhirat dan jauh dari jeratan api neraka, di dalam surat yang saya bacakan tadi, alladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana hablana, wahai Tuhanku, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Sudah jelas. Inilah salah satu yang diungkapkan oleh seorang laki-laki. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak cucu kami, seluruh keturunan kami. Wa dzurriyyatina. Jadi apa? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Buah mata yang menyenangkan. Berarti ini akan menjadi anak-anak yang salihin, salihat, pandai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya. Maka oleh karena itulah, kalau nanti tadi ada acara terakhir akan nyekar di makbarah almarhum Bapak Raden Salim bin Ahmad Soleh tadi ya, itu akan lebih baik. Itulah yang menjadi qurratu a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah ajakan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menanamkan pribadi seorang laki-laki menjadi supir utama yang akan mengarahkan keluarganya selamat dunia akhirat dan akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita sudah memikirkan diri kita ingin masuk surga, tentu anak-anaknya, seluruh keluarganya juga akan masuk surga. Ini adalah satu tata cara. Maka di antara ciri orang-orang yang muttaqin itu ada istilah 3 hal, yaitu iman, ihsan, dan Islam. 3 ini. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah adalah Rabb-nya yang menghidupkan, yang mematikan, yang merencanakan, yang melindungi, yang memberikan banyak rezeki. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Ini yang
selalu kita minta kepadanya, selalu kita memohon kepadanya, selalu kita berlindung kepadanya. Kemudian yakin itu akan menjadi sebuah kekuatan. Allah akan berikan rahmat baginya. Yang kedua adalah Islam. Islam adalah satu jalan tubuh bagi manusia. Menjalaninya ada syariat yang ada di dalamnya. Orang yang Islam ketika beriman akan menjalani ibadah yang di dalamnya adalah salah satu bukti Islam itu ada, yang melaksanakan rukun-rukun yang ada di dalamnya. Orang salat adalah bagian dari menegakkan Islam, menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat pun isinya doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam orang yang melaksanakan ibadah salat ini tentu untuk membuktikan dia sebagai seseorang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang menegakkan salat, berarti dia sedang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meninggalkan salat, berarti dia sedang merobohkan agamanya. Faman hadamahu faqad hadamaddin, waman aqamahu faqad aqamaddin. Itulah bukti Islam. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini adalah di antara ada di dalamnya terbangunnya ada nilai akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik itu ada disebut dengan istilah silaturahim, menyambung hubungan tali kekerabatan di antara kita. Lah inilah salah satu paguyuban oleh tadi ayahanda Mas Adi telah membuktikan silaturahmi seperti ini sudah terbangun hingga sampai hari ini 17 tahun lamanya. Ini menandakan bahwa harapan kita selalu satu keluarga ini selamat dunia akhirat dan akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan berbuat baik, an na'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah seolah-olah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat sang penciptanya. Sekiranya tidak dapat melihat sang penciptanya, maka sebenarnya yang mencipta itu melihat kita. Al-ihsan yang disebutkan demikian. Bagaimana ihsan kita dalam bentuk keluarga bersilaturahim? Maka saya usulkan apabila sudah bentuk silaturahim ini satu jiwa yang satu dengan yang lain itu saling menyatu, maka dalam satu keluarga ini akan memberikan yang terbaik berupa apa? Doa bersama-sama untuk para saudara-saudara kita, termasuk keluarga, apalagi Iyang dan seterusnya itu yang telah mendahulinya, akan berdoa bersama-sama. Itulah yang diharapkan, sangat mengalirlah akan itu. Yang kedua adalah amal jariahnya. Panjenengan nanti semua dalam satu keluarga mengumpulkan dana atau apa saja, digunakan untuk memberikan bantuan para mustad'afin, orang-orang membutuhkan, baik dari kalangan keluarga yang utama atau dari yang luar, yang ditujukan untuk keluarga dan untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Eyang-eyang kita sudah tiada, tapi jariahnya mengalir dari kedua tangan kita seluruh keluarga. Itulah yang akan membahagiakan. Apalagi doa, satu-satunya harapan orang-orang yang sudah ada di makbarah, di alam barzah. Dalam hadis Rasulullah SAW itu menerangkan, orang-orang yang sudah mendahului kita ada di alam barzah itu sudah terus menunggu
yang masih hidup ini bagaimana kehidupannya? Bagaimana ia kehidupannya? Ditunggulah doa-doanya. Mereka menunggu doa kita. Mereka menunggu sikap amal baik kita ketika kita masih ada di atas bumi ini. Mereka menunggu. Jangan heran apabila kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika di Maqbarah, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Luar biasa. Berarti menandakan mereka ini menunggu doa dari orang-orang yang masih hidup. Minal mu'minina wal mu'min fa inna insyaallah laikun. Rasulullah SAW memesankan pada kita demikian. Nek lewat kita ada di Maqbarah itu, kita disuruh salam, dan salamnya itu bentuknya doa. Luar biasa. Apalagi kita tidak pernah berhenti. Selesai kita sholat, hati kita selalu membuka hati secara tulus. Aku adalah anak dari keluarga seorang bapak dan ibu yang ada di kubur. Aku harus berdoa kepadanya. Inilah bukti birrul walidain kita kepada orang tua yang telah mendahului kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus tidak akan pernah berhenti dari ucapan itu. Ini menandakan bahwa harapan satu keluarga ini akan diantarkan Allah Subhanahu wa taala menuju surganya secara bersama-sama. Bisa dibayangkan kita ada di dunia selalu bersama-sama, nanti di akhir dalam satu keluarga juga bersama-sama. Sungguh ini salah satu yang membahagiakan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah harapan yang selalu kita cita-citakan bersama-sama. Sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirat. Itulah ihsan yang selalu kita gunakan di saat kita ada di dunia ini. Karena itulah untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin salihat. Panjenengan biasanya kalau sudah berwudu tidak akan lepas dari doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dilanjutkan doa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Yang terakhir inilah yang selalu kita rasakan, min ibadikas salihin, hamba-hamba yang saleh. Dalam tafsir menyebutkan yang saleh itu yang seperti apa? Ketika mengamalkan ibadah ketika ada di dunia ini, tentu dilandasi terlebih dulu. Saat kita bangun tidur, apa yang akan kita baca? Kadang kita terlena, terlelap tidur tanpa doa. Ketika kita bangun pun yang dipegang adalah HP terlebih dahulu. Tidak mengutarakan aku dibangunkan setelah matiku di dunia ini. Allah yang membangunkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini ketika kita bangun, Allah yang menghidupkan kembali, diberikan kesempatan membuat diri kita ini untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengais banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Kenapa? Di saat kita bersikap baik ada di atas bumi ini, yang kita yang sudah mendahului kita sebenarnya melihat gerak-gerik kita, maka malu apabila kita melakukan sebuah kesalahan di dunia ini. Mereka pun juga malu. Maka dalam hadis Rasulullah SAW itu diungkapkan, ya Allah, jika anakku dari turunku ini menjadi orang-orang tidak dekat kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang telah mendengar yang soleh itu berdoa kepada Allah, jangan engkau matikan dulu anak cucuku yang tadi belum dekat kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Meminta
tak begitu. Orang sudah meninggal itu bila anak keluarganya belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini berdoa, ya Allah, anak cucuku yang masih ada di dunia ini yang masih hidup, jangan Engkau matikan dulu. Tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbinganmu kepada mereka sebagaimana aku telah Engkau bimbing. Jadi orang yang muttaqina imaman itu ketika dikubur melihat sepak terjang kehidupan anak-anaknya, anak turunnya ketika di dunia ini. Maka kita perlu berhati-hati di saat kita dalam berhidup ini. Carilah amal-amal yang itu berupa amal soleh. Berupa amal soleh. Inilah yang harus kita selalu kita gambarkan. Maka bagaimana kita akan melanjutkan agar anak cucu kita ini mampu untuk mendoakan kedua orang tuanya, mampu untuk selalu beribadah kepada Allah secara baik, mampu menjadi orang-orang yang memiliki sifat akhlak yang baik. Luqmanul Hakim memesankan 4 hal. Yang pertama adalah menanamkan anak-anak kita itu akidah yang murni. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, tanamkan keyakinanmu bahwa Allah itu adalah Rabb kita. La tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendidikan yang pertama adalah akidah Islam yang murni. Yakin Allah adalah Rabb-Nya. Maka tidak heran apabila kita selalu berdoa dalam pelaksanaan kegiatan apapun, termasuk berpendidikan, akan ditanamkan keyakinan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah itu adalah agama, Allah itu adalah Rabbku. Menanamkan itu luar biasa. Perlu ditanamkan. Inilah akidah yang murni. Maka bila akidah yang murni telah tertanam, akan muncullah hatinya sam'an wa ta'atan. Ia akan mendengarkan, lalu ia akan taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan malu melaksanakan sesuatu yang tidak baik karena akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istilah di dalam akhlak itu, Al-Quran menyebutkan ma'iyatullah, kebesertaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada manusia. Apalagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat isi hati manusia. Itu akidah. Yang kedua penanaman adalah ibadah. Baik ibadah yang sifatnya khasah maupun ibadah sifatnya ammah. Khasah dalam artian 5 hal yang akan ditanamkan dalam Islam itu. Maka Luqman menanamkan aqimis shalah, wahai anakku, tegakkan salat. Ibadah yang utama adalah salat, karena salat ini adalah ukuran baik buruknya seorang yang berkepribadian itu dalam hal salatnya. Ia mampu mendekatkan diri kepada Allah melalui salatnya. Maka Luqmanul Hakim memesankan agar anak ini menjadi orang yang saleh, menjadi qurratu ainin, menjadikan dia itu ada kemauan bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu ibadah yang menyenangkan, bukan memberatkan. Itulah yang ditanamkan yang kedua. Yang ketiga adalah ad-da'wah. Ad-da'wah. Seorang anak harus bisa mampu berusaha menyampaikan yang ma'ruf nahi mungkar, walaupun mungkin masih sangat dasar. Apa artinya? Anak sudah bisa mampu menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
sampaikan walau ayatan. Dariku, kata Rasulullah, kata Al-Quran, walau ayatan, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dakwah yang diberikan sejak dini dari anak itu bukan untuk dakwah secara umum, tapi ternyata mendakwai dirinya ala nafsik, mendakwai dirinya sendiri. Setelah itu akan dikeluarkan. Yang ketiga dan yang keempat adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Anak-anak yang sudah memiliki akhlak yang baik ditanamkan sejak awal itu, tujuannya adalah dia akan tahu ketika bersopan santun ada di rumah dengan kedua orang tuanya, dan dijauhkan dari sifat uququl walidain, dijauhkan dari sifat uququl walidain, yaitu berani kepada orang tua. Ini Rasulullah memesankan demikian. Anak tidak diperkenankan berani kepada orang tuanya, karena itu termasuk bagian dari amaliyah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menanamkan akhlak terhadap orang tua. Pada porsi yang kedua, Allah menamakan ketauhidan, kemudian yang kedua itu termasuk birrul walidain, berbuat baik. Maka uququl walidain itu tidak diharapkan dalam dinul Islam. Maka anak turun orang-orang kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjiwa muttaqin, akan selalu membimbing anak-anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada lingkungan, akhlak dalam keluarga, ini yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi keinginan kita sebenarnya? Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naran, dari cilatan api neraka. Lalu siapa yang akan mendampingi anak-anak kita agar dia tidak masuk ke dalam nerakanya Allah? Tentu diri kita semua, tentu bapak-bapak kita, tentu ibu-ibu kita, tentu saudara-saudara kita semuanya. Allah sampaikan demikian ini akan menjadi sebuah perhatian. Karena apa? Warisannya manusia awal hidup ada di surga, kemudian kita gula mentah yang ada di dunia ini kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surganya. Bila ia lupa, dia akan menempatkan dirinya tidak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ada sebuah gambaran Nuh alaihissalam sebagai nabi, pembawa umat, ada sebuah kapal yang besar. Maka kita ini juga sama, akan menggambarkan diri kita ini seolah-olah seseorang yang mau naik kapal. Kapal ini akan berjalan melabuh sejauh yang tidak bisa kita gambarkan. Tapi ketika kapal itu sudah ada banyak penumpang di atasnya, lalu berjalan, ia berhenti di salah satu tempat. Diberikan kesempatan, ia akan meraih apa yang ada di dalam tempat itu. Mungkin akan yang mengambil air, mungkin ada makanan dan sebagainya. Dan kapal itu akan naik lagi, kemudian akan menuju tujuan yang akan disampai oleh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga. Tapi orang di saat ketika turun dari kapal ada pemberhentian itu, ada yang lupa, ia tidak naik di kapalnya lagi. Dia menikmati di bawah kapal yang pada kapal ini mau jalan kembali.
maka dia tidak ikut di atas kapal itu, tidak akan sampai kepada tujuan. Itulah gambaran dari orang Islam demikian. Di dunia ini kita banyak yang kita lakukan, tapi kita nanti akan naik kapal lagi, ini akan menuju satu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang lupa ada di dunia ini, kapal ditinggalkan. Inilah mereka yang akan tidak sampai. Akankah keluarga kita akan demikian? Tentu tidak. Kapal ini yang akan dinahkodai oleh seorang pemimpin muttaqin akan memperhatikan anak-anaknya. Wahai anakku, silakan naik, kita akan berangkat lagi. Kita akan selamatkan diri keluarga kita sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka yang tidak mau, dia akan tempat tinggal di dunia ini, dia tidak akan sampai, siapa akan membawa. Inilah salah satu gambaran bagi kita. Nabi Nuh anake ana sing ora gelem munggah kapal. Kuwi berarti dia mau hidupnya hanya di dunia saja, tidak akan mau diajak oleh bapaknya ke surga. Mungkinkah keluarga kita akan demikian? Tentu tidak. Harapannya adalah akan dinaikkan kapal ke atas kapal, nanti akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari keluarga Bani Haji Raden Salim bin Ahmad Soleh ini memiliki kapal menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kita semuanya, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan keselamatan dunia, akhirat, dan jauh dari daratan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.